Bab 4151 Identitas terungkap. Ye Bufan berkata, ini normal. King Chan mengambil buah janggut naga dari biksu manusia beberapa waktu lalu. Setelah meminumnya, kekuatannya meningkat pesat. Masuk akal untuk mengalahkan seorang junior. Petik 2. Raja Naga sepertinya dia tidak terburu-buru, dan berkata sambil mencibir, Istana Naga sudah aman dan sehat selama puluhan ribu tahun. Tapi sejak kamu kembali beberapa hari yang lalu, pertama-tama penjara surgawi diserang, dan kemudian beberapa manusia memasuki area terlarang. Anda mengatakan ini adalah, apa yang terjadi? Petik 2. Ini seharusnya hanya kebetulan, Long Geng tidak tahu. Ye Bufan pada dasarnya menebak bahwa Raja Naga hanya meragukan dirinya sendiri, dan tidak ada bukti yang lengkap. Apakah ini suatu kebetulan? Raja Naga berkata, sebenarnya, ini hanya obrolan biasa denganmu, bukan apa-apa. Petik 2. Raja Naga menambahkan, karena kita memiliki kecurigaan, kita perlu menyelidikinya. Masalahnya juga sangat sederhana. Anda dan Putri King Chan hanya perlu menunjukkan tubuh asli mereka dan membuktikan bahwa mereka adalah klan naga kita. Seketika terbawah, dan dia harus berkata, lelaki tua ini tiba-tiba mengalami nasibnya. Dia bisa mencuri ingatan Long Geng, menyamar sebagai pihak lain, dan bahkan membantu Xiao Qing menggantikan Putri King Chan. Tapi wujud asli naga itu adalah kelemahan fatalnya, dan betapapun bagusnya kemampuan penyamarannya, dia tidak bisa menggantikannya. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Qing. Meskipun dia telah sepenuhnya berevolusi menjadi naga sejati, secara kualitatif dia masih berbeda dari Putri King Chan. Setelah identitas aslinya terungkap, itu akan segera terungkap. Ukuran naga suci kelas 4 dan Putri King Chan sebelumnya hampir 2 kali lipat ukurannya, belum lagi warna dan garis keturunannya. Harus dikatakan bahwa Raja Naga tepat sasaran dan mengenai titik terlemahnya secara langsung. Ketika semuanya sudah mencapai titik ini, tidak perlu terus berpura-pura. Ye Bufan berkata, bahkan jika Long Geng palsu, mengapa kamu begitu yakin itu aku? Mungkin aku adalah Kaisar Iblis pemakan surga. Itu, kan? Huang berkata, apakah itu Kaisar Iblis pemakan surga atau Yuan Juan? Saya telah berurusan dengan banyak kaisar suci kelas 5 sebelumnya. Benar. Otot-otot di wajah Bufan menggeliat dan kembali ke tampilan aslinya. Semua orang di sekitar menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka bahwa Long Geng, salah satu dari 4 Raja Naga Agung, sebenarnya adalah orang lain yang menyamar sebagai dirinya. Apa artinya ini? Pertama, metode pihak lain tidak dapat dipercaya, dan kedua, Long Geng yang asli sudah mati. Naga suci kelas 5 yang bermartabat dari klan naga mati di tangan orang lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Ye Bufan mengabaikan ekspresi kaget semua orang dan memandang Kaisar Naga dengan tenang. Katakan padaku, di mana putriku? Apakah kamu menginginkan putrimu? Kalau begitu mari kita bahas persyaratannya. Tampaknya memiliki peluang menang. Jika kamu menginginkan putrimu, kamu dapat menyetujui 3 syarat. Pertama, serahkan unicorn giok darah. Kedua, serahkan sisa-sisa klan Sky Fox. Ketiga, beritahu aku di mana Xiao Bai bersembunyi. Saya tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan ini. Pertama-tama, saya tidak mengenal Xiao Bai yang Anda sebutkan. Saya tidak tahu di mana dia berada. Kedua, saya telah menyembunyikan klan Tianhu di tempat rahasia di Suci Sky. Aku menginginkannya. Ya, aku akan membawamu untuk menemukannya. Aku tidak tahu unicorn giok darah apa yang kamu bicarakan, dan aku tidak tahu di mana itu. Ye Bufan dari klan Rubah Langit tidak memungkirinya, jadi dia hanya bisa menggunakan teknik menyeret untuk menunda waktu, akan selalu ada solusi. Adapun unicorn giok darah, Ye Bufan langsung menyangkalnya. Lagi pula, Raja Naga belum menangkapnya, jadi semuanya hanya spekulasi. Meiki sekarang adalah satu-satunya penerus klan Blood Jade Kirin, dan dia tidak dapat diserahkan kepada pihak lain dalam keadaan apapun. Melihat ketiga syarat tersebut ditolak, ekspresi Kaisar Naga menjadi gelap. Nak, apakah kamu tidak menginginkan anak perempuan? Tentu saja kamu menginginkan anak perempuan. Ye Bufan berkata, sebelum menegosiasikan persyaratan,
kamu harus mengizinkan aku, mari kita temui mereka. Petik 2. Raja Naga berkata, kamu bisa bertemu mereka jika kamu mau, dan kamu harus memenuhi ketiga syarat yang saya sebutkan. Hati Ye Bufan tergerak. Secara logika, jika pihak lain ingin menyandera dia, itu akan menjadi yang paling efektif jika dia memegang sandera di tangannya dengan baik. Namun kini Raja Naga belum memainkan kartu tersebut, jadi kemungkinan besar lawan belum menangkap Xiao Yezi sama sekali. Dia menoleh dengan mata tajam, kamu tidak menangkap putriku sama sekali, kan? Raja Naga sedikit terkejut, lalu tertawa. Kamu tahu sekarang, apa menurutmu aku harus memujimu karena pintar? Atau haruskah aku menyebutmu bodoh? Aku baru saja menggunakan jepit rambut anak-anak untuk menipumu di sini. Ye Bufan merasa lega, tidak heran dia mencari ke seluruh penjara, bahkan pergi ke area terlarang, tidak ditemukan jejak Little Yezi. Ternyata sama sekali tidak jatuh ke tangan pihak lain. Tapi dia masih belum bisa memahaminya. Kartu yang dikeluarkan jelas milik Xiao Yezi dan sudah jatuh ke tangan pihak lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana putriku? Dari mana kamu mendapatkan kartu itu? Alasan mengapa Raja Naga berani mengungkapkan kartu trufnya adalah karena dia yakin bisa mengalahkan lawannya. Ini adalah istana naga, semuanya terkendali, dan selama Ye Bufan masuk, mustahil untuk melarikan diri. Dia berkata, Kaisar sebenarnya mengirim utusan khusus ke wilayah langit bawah untuk menangkap wanita-wanita Anda itu. Tapi saya tidak menyangka wanita Jalang Hu Xiaobai itu tiba-tiba muncul, melukai utusan khusus suku naga dan menyelamatkan wanita-wanita itu. Untungnya, saya mengirim mereka, pria itu pintar dan membawa kembali jepit rambut putri Anda. Kaisar menggunakan rencananya untuk menipu Anda di sini. Karena Hu Xiaobai dapat menyelamatkan wanita Anda, itu berarti hubungan di antara Anda sangat dangkal. Jika klan Tianhu ada di telapak tanganku, aku tidak percaya wanita itu tidak akan mendatanginya. Ye Bufan akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi, dan ada kilatan kemarahan di matanya, kamu benar-benar tercela. Raja Naga sama sekali tidak berpikir demikian. Dia berpikir dan tertawa keras, apakah itu tercela? Pemenangnya adalah seorang pangeran dan yang kalah adalah pencuri. Suru Yue dan yang lainnya selamat, Ye Bufan merasa jauh lebih santai. Kamu kejam, tapi aku tidak mengerti. Dengan statusmu, wanita seperti apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu harus mengincar Sein klan rubah? Ini juga pertanyaan yang ada di benaknya sebelumnya bahwa Kaisar Naga hanya rakus akan kepentingan kecil. Keindahan warna putih tampaknya tidak sesederhana itu sekarang. Menurut ingatan Long Geng, Kaisar Naga bukanlah orang yang penuh nafsu. Tapi sekarang, untuk menghadapi klan Tianhu, energi yang tak terhitung jumlahnya telah dihabiskan dan harga yang mahal telah dibayar, termasuk reputasi klan naga. Apa tujuan di baliknya? Ini seharusnya tidak sesederhana kelihatannya. Nak, kamu terlalu banyak bertanya. Raja Naga sepertinya telah kehilangan kesabarannya, ekspresinya langsung menjadi gelap, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Katakan padaku di mana klan rubah langit dan kilin giok darah bersembunyi. Dan wanita jalang itu, tahukah kamu di mana dia bersembunyi? Apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Ye Bufan mengerutkan bibirnya, wajahnya penuh meremehkan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke barat dengan gugup. Xiaobai, apa yang kamu lakukan di sini? Lari. Bab 4152, Pertempuran. Xiaobai. Tujuan utama rancangan Kaisar Naga terhadap Ye Bufan adalah untuk menargetkan Xiaobai dan klan Tianhu. Dalam pikirannya, selama dia menjebak pria di depannya, kemungkinan besar Xiaobai akan muncul. Karena itu, Ye Bufan berteriak keras, dan tanpa sadar dia melihat ke belakang. Bukan hanya dia, tapi juga anggota klan naga lainnya, semuanya melihat ke barat. Pada saat ini, Ye Bufan mengambil Xiaoxing dan bergegas menuju sisi timur. Sekarang istana telah dikepung, dan di sekelilingnya terdapat orang-orang kuat dari klan naga, dan di utara ada dua kenalan lama, Long Zeng dan Long Jia, yang pernah bertarung di area terlarang klan naga sebelumnya. Ye Bufan bergerak menyerang timur dan barat, dan memilih tempat ini sebagai titik terobosan karena letaknya yang terjauh dari Raja Naga, dan dua naga suci kelas 4 di depannya tidak terlalu kuat.
Keduanya, Xiao Xing, memiliki pemahaman diam-diam tentang pembagian kerja. Yang satu menerkam Long Zeng, dan yang lainnya menerkam Long Jia. Ye Bufan tidak keberatan kali ini dan menggunakan tinju dewa pemusnahan. Kekuatan guntur yang dahsyat bercampur dengan aura kehancuran menghantam wajah baju besi naga dengan keras. Tempat ini tidak berbeda dengan dunia kecil di area terlarang klan naga. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini, akan merepotkan bagi mereka untuk mengungkapkan wujud aslinya, sehingga klan naga yang kuat semuanya berwujud manusia. Melihat dua orang di depannya ingin menerobos dari sisinya, Long Jia berteriak, mengangkat tangannya dan meninju mereka. Dia tidak menunjukkan wujud aslinya, kekuatannya melemah, dan dia menghadapi tinju dewa pemusnahan. Kedua tinju itu bertabrakan, dan kekuatan guntur yang dahsyat seketika membuat seluruh tubuhnya mati rasa, dan seluruh tubuhnya terguncang dan terbang mundur puluhan kaki. Di sisi lain, Xiao Qing lebih dari cukup untuk menghadapi Long Zeng. Setelah jangka waktu ini, dia telah menyerap dan menyempurnakan lebih dari separuh bola naga Long Geng dengan bantuan Seng Long Dan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya sekarang jauh melebihi naga suci kelas 4 biasa, dan hanya setengah langkah dari naga suci kelas 5 yang sebenarnya. Dalam situasi ini, setengah langkah dari pemain level kelima melawan pemain level keempat akan menjadi kehancuran total, dan Long Zeng akan ditendang dengan satu tendangan. Kedua pria itu mengalahkan lawannya dalam satu gerakan dan berlari ke depan. Tapi sekarang mereka dikepung dengan ketat. Meskipun mereka bergerak cepat, orang kuat klan naga lainnya juga tidak lambat bereaksi. Sebelum mereka bisa terbang jauh, tubuh naga besar telah menghalangi jalan. Itu adalah Long Yan, salah satu dari 4 Raja Naga. Orang ini adalah naga dengan atribut api, jauh lebih kuat dari naga Geng dengan atribut kayu sebelumnya. Setelah mengungkapkan wujud aslinya, kekuatan naga yang besar memenuhi seluruh tempat, dan api mengerikan beterbangan kemana-mana. Nak, kamu membunuh saudara laki-lakiku yang keempat, berikan aku hidupmu. Long Yan biasanya memiliki hubungan terbaik dengan Long Geng, tapi sekarang matanya merah darah dan niat membunuhnya sangat besar. Mulut naga besar itu tiba-tiba terbuka dan api yang mengerikan meraung, berubah menjadi lautan api kecil, menelan Ye Bufan dan mereka berdua. Sialan, kita masih dihentikan. Rencana pelarian Ye Bufan yang dirancang dengan cermat gagal, dan sekarang tidak mungkin untuk tidak mengungkapkan kartu asnya. Sambil berpikir, Suan Yuan Linglong dan Lu Bengxia muncul di samping mereka. Dia tidak menggunakan Meiki. Tanduk kilin tidak dapat diserap sepenuhnya, dan kekuatannya tidak dapat mencapai tingkat kelima. Itu tidak akan banyak berpengaruh ketika keluar. Sekarang, kurangi jumlah orang sebanyak mungkin, tingkatkan kekuatan, dan segera keluar dari sini. Pertarungan cepat. Setelah Ye Bufan berkata kepada Suan Yuan Linglong dan mereka berdua, dia melintas dan bergegas menuju Long Yan. Dia sekarang berada dalam kesempurnaan agung tubuh emas abadi. Meskipun ada lautan api di mana-mana, tingkat api ini tidak berdampak banyak padanya. Gigi naga muncul di telapak tangan, dan pedang sepanjang puluhan kaki itu menebas dengan keras. Aum, Long Yan meraung marah, lalu memukulnya dengan cakar. Gigi dan cakar naga itu bertabrakan, dan Ye Bufan terkejut dan terbang mundur. Tapi ini hanya tipuan, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia ingin menarik perhatian pihak lain dan menciptakan peluang bagi Suan Yuan Linglong dan Lu Bengxia yang bersembunyi di lautan api. Saat Long Yan hendak melanjutkan pengejarannya, dua sinar cahaya dingin tiba-tiba menembus kehampaan. Pedang peri di tangan Suan Yuan Linglong menghantam langsung ke kepalanya, sementara Lu Bengxia menusuk perutnya. Pada saat yang sama, domain kuat milik Kaisar Suci kelas 5 tiba-tiba meletus, menyapu domain naga suci miliknya. Long Yan kaget. Dia sudah memahami kekuatan Ye Bufan dan Xiao Qing. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dua lawan lagi tiba-tiba muncul di lautan api, dan mereka berdua adalah orang kuat di tingkat Kaisar Suci kelas 5. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba hingga dia benar-benar lengah. Dengan tergesa-gesa, dia meraihnya dengan cakarnya dan menghadap Suan Yuan Linglong. Pada saat kritis, lebih penting menyelamatkan kepalanya. Pada akhirnya, kepalanya berhasil diselamatkan, namun Lu Bengxia menikamnya dengan kuat di bagian perut,
menciptakan luka berdarah yang panjangnya lebih dari 1 meter. Seluruh penonton terkejut. Mereka mengira satu api naga sudah cukup untuk menghadapi 2 orang di depan mereka. Yang lain bertanggung jawab untuk memblokir dan tidak melangkah maju untuk membantu. Tapi tidak ada yang menyangka ini akan menjadi hasil dari satu gerakan. Ada 2 kaisar suci kelas 5 di sana. Alis tebal Raja Naga terangkat. Wah, kamu benar-benar memiliki ruang sendiri. Ini memperkuat tekadnya untuk menangkap Ye Bufan. Dia melambaikan tangannya, Long Teng, Long Che, ayo kita kalahkan mereka bersama-sama. Dia tidak mengambil tindakan sendiri, tapi memerintahkan anak buahnya. Raja Naga Angin Long Teng dan Raja Naga Es Long Che keduanya menunjukkan wujud aslinya, dan 2 naga raksasa dengan panjang 2000 kaki bergabung dalam kelompok pertempuran. Naga suci kelas 4 lainnya membentuk pengepungan besar, sepenuhnya menghalangi jalan keluar. Aum, Long Teng meraung, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu, bercampur dengan domain naga suci dan menenggelamkan Suan Yuan Linglong. Pada saat yang sama, cakar naga besar difoto di udara, seperti gunung Tai yang menekan di atasnya, menghancurkan dunia. Mata Suan Yuan Linglong tajam, dan wilayah Kaisar Suci memutar bila angin menjadi beberapa bagian, dan kemudian menyerang dengan pedang peri di tangannya. Cakar naga dan cahaya pedang Long Teng bertabrakan, dan keduanya mundur. Kekuatan naga suci kelas 5 versus Kaisar Suci kelas 5 tidak jauh berbeda. Di sisi lain, Raja Naga Es Long Che menjebak Lu Bengxia. Sebagai ahli klan naga yang kuat dengan pengalaman tempur yang sangat kaya, dia juga tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan Kaisar Suci kelas 5 dalam waktu singkat. Jadi tujuannya sangat sederhana. Cukup menjebak Lu Bengxia dan mengulur waktu untuk Long Yan. Sekarang 3 naga suci kelas 5 dan 4 orang dibagi menjadi 3 kelompok untuk bertarung. Long Teng dan Suan Yuan Linglong bertarung tanpa henti. Raja Naga Es telah menjebak Lu Bengxia sampai mati. Dari segi jumlah, mereka memiliki keunggulan dan kekuatan, namun masih ada celah yang besar dibandingkan naga suci kelas 5. Meskipun Lu Bengxia baru saja menikamnya dengan pedang, itu tidak melukai klan naga yang kuat sama sekali, dan kekuatan tempurnya tidak melemah sama sekali. Bocah tercela, biarkan aku melihat kemana tujuanmu kali ini. Long Yan sangat marah dan mencambuk Xiao Qing dengan ekornya, lalu meraih Ye Bufan dengan 2 cakar raksasa. Bab 4153 Rubah Langit Ekor 9. Ye Bufan menggunakan teknik kontrol ruang dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, 2 tubuh Tao muncul di kehampaan, satu dengan tinju pemusnahan ilahi menyerang mata kiri Long Yan, dan yang lainnya dengan gigi naga di tangannya menusuk mata kanan. Xiao Qing juga bergerak, dan pergi tepat ke belakang Long Yan, meninju perut bagian bawah. Awalnya, dia ingin menunjukkan tubuh aslinya dan bertarung, sehingga kekuatannya bisa ditingkatkan sedikit lagi, tapi Ye Bufan menghentikannya. Tidak apa-apa jika berada di tempat lain, tapi inilah klan naga. Tiba-tiba naga suci yang mendekati level kelima muncul, dan sulit bagi Raja Naga untuk tidak menyadarinya. Sekarang target lawannya hanyalah dirinya sendiri, dan akan merepotkan jika Xiao Qing ditambahkan ke dalam campuran. Yang paling penting adalah kekuatan Xiao Qing masih terbatas, dan dia belum mencapai level naga suci kelas 5. Biarpun wujud aslinya muncul, itu tidak akan mampu membalikkan keadaan pertarungan, dan tidak akan ada keputusan akhir. Dalam hal ini, ayo bertarung dalam wujud manusia. Kepala naga Long Yan menyusut sedikit, memberi jalan pada serangan kedua penganut Tao itu, dan kemudian 2 cakar naga besar langsung meraihnya. Pada saat yang sama, sebuah cakar di belakang terangkat dan bertabrakan dengan tinju Xiao Qing. Dengan cara ini, Ye Bufan mengendalikan tubuh Tao dan Xiao Qing untuk bergabung melawan Long Yan. Tapi kekuatan adalah kekuatan. Bahkan jika mereka memiliki 4 kaisar suci kelas 4 di pihak mereka, mereka tetap bukan tandingan naga suci kelas 5. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara kedua belah pihak menjadi semakin jelas. Long Yan menjadi semakin berani saat dia terbiasa dengan gaya bertarung 4 orang. Kedua tubuh Dao telah hancur berkeping-keping lebih dari 10 kali berturut-turut, dan ada darah di sudut mulut Xiao Qing, jelas dia terluka parah. Ye Bufan sendiri mengandalkan ruang untuk mengontrol pergerakannya dan menghindari serangan berulang kali.
Meski tidak terluka, situasinya menjadi semakin kritis. Suanyuan Linglong sangat cemas, dan pedang peri di tangannya menjadi semakin kuat. Dia ingin melepaskan diri dari keterikatan Long Teng dan pergi menyelamatkannya. Tapi sebagai salah satu dari 4 Raja Naga, Long Teng sangat kuat dan menjeratnya sampai mati. Hal yang sama juga terjadi pada Lu Bengxia di sisi lain. Dia tidak berdaya dan ingin menyelamatkannya, tapi dia dihadang oleh dinding es Long Che satu demi satu. Nak, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Long Yan meraung, menghancurkan 2 tubuh Tao dengan 2 cakar, dan menyerbu dengan api memenuhi langit. Ye Bufan telah bertarung begitu lama, dan hatinya masih agak bingung. Dia tidak tahu apakah dia harus menggunakan busur penghancur matahari harta karun spiritual chaos. Kekuatannya sendiri tidak cukup, jadi dia hanya bisa mengandalkan panah penghancur langit jika dia ingin menerobos pertahanan naga suci kelas 5. Tetapi bahkan jika dia sekarang menjadi kaisar suci kelas 4, begitu dia menggunakan busur penghancur matahari, kekuatannya akan sangat melemah dan akan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Bahkan jika Long Yan rusak parah saat itu, akan ada begitu banyak orang yang mengawasinya, dan akan lebih sulit untuk melarikan diri setelah kekuatannya melemah. Tapi jika mereka tidak menggunakan busur penghancur matahari dan panah penghancur langit, dia dan Xiao Qing benar-benar tidak berdaya dan bukan tandingan Long Yan. Seperti kata pepatah, jika kamu terus menghancurkannya, kamu pasti akan mengalami kekacauan. Sebelum dia bisa mengambil keputusan, naga besar Long Yan telah menangkapnya di depannya. Bahkan jika Ye Bufan mengendalikan pergerakan luar angkasa, itu sudah terlambat, jadi dia hanya bisa menyerang ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tinjunya dan cakar naga bertabrakan dengan keras, dan dia terguncang ke belakang. Namun sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, cakar naga lain mencengkeram kepalanya. Sebagian besar kekuatan serangan Long Yan ada pada Ye Bufan. Kedua serangan ini begitu cepat dan ganas sehingga dia bahkan tidak memperhatikan Xiao Qing di belakangnya. Saudara Ye, hati-hati. Xiao Qing berteriak mendesak, tapi itu tidak membantu. Ye Bufan langsung ditampar dengan cakar, dengan darah menetes dari dadanya dan muntah darah di mulutnya. Api naga itu tidak berhenti, dan kemudian pukulan ketiga keluar, dan ekor besar itu menghantam dengan keras dengan api di seluruh langit. Saat ini, Ye Bufan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan tidak bisa mengelak. Jika dia terkena kali ini, dia mungkin tidak mati tetapi akan menderita luka yang sangat parah. Saudara Ye, Lu Bengxia dan Suanyuan Linglong berteriak sedih pada saat yang sama, bahkan akan menyelamatkan mereka meskipun mereka menderita luka berat. Tetapi pada saat ini, ekor berbulu besar tiba-tiba muncul di udara. Ekor ini sangat indah, putih dan lembut, memberikan perasaan yang sangat indah, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi, menghalangi wajah Ye Bufan. Ketika dia bersama lawan ekor naga Long Yan, dia mendengar suara teredam dan Long Yan tersapu. Ini, semua orang di klan naga yang menonton terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada dukungan kuat untuk membantu Ye Bufan saat ini. Melihat ke atas, saya melihat bahwa pemilik ekornya adalah seekor rubah putih yang sangat cantik. Dan bukan hanya 1 ekor, masih ada 8 ekor lagi yang berwarna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, ditambah 1 ekor berwarna hitam yang menari-nari di belakangnya. Ekor 9 warna tersebut disusun secara teratur, dan 9 warna tersebut bergulung-gulung seperti gelombang, memberikan rasa keindahan yang kuat kepada orang-orang. Ini adalah rubah langit berekor 9. Semua orang di klan naga berseru. Sebagai klan terbesar di surga Kaisar Iblis, mereka segera mengenali asal-usul rubah ini. Ye Bufan memanfaatkan kesempatan itu, menyeka darah dari sudut mulutnya, segera pulih dari luka-lukanya, dan menatap rubah langit berekor 9 dengan kilatan keterkejutan di matanya. Apa yang ditampilkan di depan Anda hanyalah seekor rubah, tetapi tidak seganas dan sekuat binatang peri lainnya, tetapi memberikan keindahan yang menyesakkan bagi manusia. Xiao Bai, meskipun pihak lain tidak berubah menjadi bentuk manusia, Ye Bufan menebak identitas pihak lain. Dia tidak menyangka dia akan tiba-tiba muncul saat ini. Raja Naga tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh kesombongan dan kebanggaan. Rubah langit. Ekor 9, kamu sudah lama bersembunyi dariku,
tapi kamu akhirnya muncul hari ini. Agar anak ini berani masuk ke klan naga kita, sepertinya kamu sangat dekat. Klan dan Ye Bufan, dengan tujuan agar Xiao Bai muncul, dan sekarang dia mendapatkan keinginannya. Kaisar Naga, bukankah menurutmu kamu sudah bertindak terlalu jauh? Kata Xiao Bai, suaranya masih senyaman sebelumnya. Kejadian ini awalnya disebabkan oleh saya. Tuan Ye menyelamatkan klan Tianhu. Dengan kebaikan yang begitu besar, wajar bagi saya untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, Anda, sebagai kaisar klan naga, yang gagal untuk menculik istri dan anak perempuan orang lain. Apakah tidak tahu malu menggunakan konspirasi dan tipu daya? Petik 2. Tidak masalah jika Anda tidak terpaku pada hal-hal sepele untuk mencapai hal-hal besar. Jika Anda melakukannya dengan jujur. Nyonya, klan Tianhu Anda tidak akan mendapat masalah, dan itu tidak ada hubungannya dengan anak ini. Raja Naga menggelengkan kepalanya, tanpa sedikit pun rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia menjadi semakin bangga. Sekarang semuanya telah berkembang, sebagian besar rencananya telah berhasil. Kamu sedang bermimpi. Suara Xiao Bai lembut, tapi penuh dengan tekad yang tak ada habisnya. Long Ao, sebaiknya kamu menyerah. Aku tidak akan menikahimu apapun yang terjadi. Benarkah? Apakah kamu hanya melihat mereka mati? Long Ao mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata dengan bangga, anak ini memiliki dunia luar angkasa yang independen. Rubah besar dan kecil yang tersisa dari klan Sky Fox Anda seharusnya bersembunyi di dalamnya. Jika saya membunuhnya dan kemudian membuka ruang tersebut, orang-orang ini akan mati saat itu, dan klan Sky Fox Anda akan hancur total. Punah, apakah kamu benar-benar ingin melihat hasil ini? Bab 4154 Segel Penyegel Darah Suci. Kilatan keraguan melintas di ekspresi rubah langit ekor 9. Jelas sekali bahwa kata-kata Raja Naga menyentuh hatinya. Senior, jangan ragu, ayo cepat keluar. Saat ini, suara Ye Bufan terdengar di telinganya. Sekarang tidak ada sandera di tangan Raja Naga, ini adalah hasil terbaik. Begitu pihak lain memanfaatkannya, itu akan hancur total. Xiao Bai, rubah langit berekor 9, juga sangat pintar dan segera memahami kuncinya. Berpikir terlalu banyak saat ini hanya akan mengganggu tekadnya. Ayo pergi. Dia berbalik dan bergegas ke depan terlebih dahulu, diikuti oleh Ye Bufan dan Xiao Qing. Suanyuan Linglong dan Lu Bengxia juga menerima pesan tersebut dan segera datang untuk bergabung dengan mereka, dan kelompok itu bergegas maju. Sekarang, dua kaisar suci kelas 5 dan rubah langit berekor 9 di sisi mereka tidak lebih lemah dari 3 naga suci kelas 5. Dan menilai dari hasil pertarungan barusan, kekuatan Xiao Bai jauh lebih tinggi dari Long Yan, dan dia harus dianggap setengah langkah level 6. Sekarang semua orang bersatu untuk membentuk tinju yang kuat, yang tidak dapat dihentikan. 3 naga raksasa, Long Teng, Long Che, dan Long Yan, terus terbang di udara, memperlihatkan gigi dan cakar mereka, dan menggunakan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak mampu menghentikan serangan semua orang. Adapun naga suci kelas 4 lainnya, menghadapi pertempuran tingkat ini, mereka hanya bisa bersorak dari luar dan tidak bisa membantu sama sekali. Senior, betapa tersinggungnya aku. Sapa Ye Bufan, dan sosoknya melompat ke ekor hitam besar rubah langit berekor 9, menatap Raja Naga di belakangnya dengan mata penuh semangat. Sekarang setiap orang berada dalam situasi putus asa, kunci untuk keluar dari masalah bergantung pada satu langkah ini. Dia tidak berani menggunakan istana Raja Naga sekarang, dan sekarang sama saja. Raja Naga sangat licik, dan kemunculan Suanyuan Linglong serta 2 orang lainnya telah membuat pihak lain melihat bahwa dia memiliki dunia luar angkasa. Jika Anda melarikan diri ke istana Raja Naga saat ini dan dia menentukan pintu masuk ke ruang Anda sendiri, dengan kekuatan Raja Naga yang kuat, dia mungkin akan memaksa ruang itu untuk dikoyak. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Klan Tianhu dan para wanita itu sendiri akan menjadi sandera pihak lain, dan mustahil untuk keluar dari pengepungan. Penambahan rubah langit ekor 9 memberinya harapan untuk keluar dari masalah. Satu-satunya variabel adalah Raja Naga. Oleh karena itu, dia bersiap sepenuhnya.
Selama lawan mengambil tindakan, dia akan segera menggunakan busur penghancur matahari untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Soal berhasil atau tidaknya kita serahkan saja pada Tuhan. Namun kenyataannya agak di luar dugaannya. Xiao Bai memimpin Xuan Yuan Linglong dan Lu Bengxia untuk membunuh ketiga Raja Naga dan mundur satu demi satu. Namun Raja Naga berdiri di sana, masih stabil seperti gunung, tanpa rasa panik atau niat untuk mengambil tindakan. Apa maksudmu? Mungkinkah orang tua ini punya konspirasi lain? Pikiran Ye Bufan berputar cepat, tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Saya melihat beberapa orang telah mencapai tepi pengepungan dan hendak melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Raja Naga akhirnya bergerak. Dia menginjak tanah dengan keras, dan seluruh istana naga berubah. Garis merah darah muncul di tanah, membentuk pola yang sangat aneh, dan jejak energi aneh muncul. Pada saat yang sama, labu kecil berwarna merah darah muncul di tangan Raja Naga. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bagian bawah labu tersebut, dan setetes darah merah cerah terbang ke udara. Saat setetes darah ini muncul, garis berwarna merah darah itu tiba-tiba tampak seperti darah ayam, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan akhirnya membentuk perisai cahaya besar di udara. Ekspresi Ye Bufan berubah. Perisai cahaya berdarah ini memancarkan tekanan yang sangat besar, membuat semua orang merasakan penindasan yang kuat. Kuncinya adalah lampu merah tampaknya memiliki spiritualitas, menyegel mereka semua di dalam, mengisolasi mereka sepenuhnya dari Long Teng dan naga kuat lainnya. Pedang peri di tangan Xuan Yuan Linglong berubah menjadi cahaya pedang yang panjangnya puluhan kaki, dan menghantam perisai cahaya berwarna darah dengan keras. Tapi itu hanya membuat tanda pedang merah muda, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Ekspresi semua orang berubah pada saat ini. Anda harus tahu bahwa sekarang dia adalah Kaisar Suci kelas 5, dan dengan berkah pedang peri terbaik, serangan dahsyat seperti itu tidak dapat berbuat apa-apa pada perisai cahaya berwarna darah ini, yang menunjukkan betapa menantangnya itu. Xiao Qing berteriak, "Saudara Ye, hancurkan formasi ini." Dia sangat yakin dengan pencapaian formasi Ye Bufan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan tegas, ini bukan formasi, tapi segel. Sebagai perbandingan, segel lebih menakutkan daripada formasi. Jika itu adalah formasi abadi, dia dapat menemukannya bahkan di level tertinggi mata mencoba memecahkannya. Tapi menghadapi segel itu, tidak ada cara lain selain menghancurkannya secara paksa dengan kekuatan. Sosok rubah langit berekor 9 berubah beberapa saat, lalu berubah menjadi wujud manusia. Meskipun ini bukan pertama kalinya Ye Bufan melihat Xiao Bai, dia sangat tersentuh oleh kecantikannya setiap kali melihatnya. Rubah langit ekor 9 bukan sekadar legenda, namun benar-benar indah, menakjubkan, dan menakjubkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa peri wanita lainnya cantik dalam penampilan, namun cantik secara jiwa. Dari dalam hingga luar, setiap gerakan membuat orang merasa sangat cantik. Ini adalah segel penyegel darah suci. Mata indah Xiao Bai menatap perisai cahaya berwarna darah dengan ekspresi sangat terkejut. Hahaha, Raja Naga tertawa bangga, seperti yang diharapkan dari rubah berekor 9, dia masih memiliki sedikit pengetahuan. Ya, ini adalah segel penyegel darah suci, segel legendaris pertama di dunia, yang tidak akan pernah ada, rusak. Segel. Ini, kilatan kejutan melintas di wajah cantik Xiao Bai, dari mana darah sucimu berasal? Dia tahu betul betapa kuatnya segel darah suci itu, tetapi persyaratan untuk benda ini adalah sangat menuntut. Itu hanya dapat digunakan jika diresapi dengan darah binatang suci. Tapi melihat seluruh dunia peri, hanya ada segelintir binatang yang benar-benar bisa disebut binatang suci. Kalau begitu jangan khawatir tentang itu. Kaisar Naga berkata, karena kamu mengetahui segel penyegel darah suci, kamu juga harus tahu betapa kuatnya itu, jadi aku tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Hanya menyerah padaku, dan tidak akan ada lagi. Ada cara kedua, jika tidak kalian semua akan mati. Sebelum Xiao Bai bisa mengatakan apapun, Ye Bufan berteriak dengan dingin, kamu adalah darah kilin. Saya telah melihat kilin giok darah sebelumnya, dan saya baru saja mengaktifkan segel penyegel darah suci. Untuk sesaat, dia dengan jelas merasakan nafas darah kilin. Selain itu,
Kilin giok darah telah menjelaskan sebelumnya bahwa Raja Naga akan melepaskan darahnya sesekali untuk tujuan yang tidak diketahui. Sekarang sepertinya sangat mungkin itu digunakan untuk mengatur segel penyegel darah suci, tapi ada satu hal yang tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa Raja Naga menggunakan konspirasi untuk merencanakan Blood Jade Kilin, yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Mungkinkah saat itu saya ingin mengatur segel penyegel darah suci, tetapi siapa yang harus saya tangani? Di satu sisi tidak mungkin meramalkan masa depan, dan di sisi lain tidak mungkin melakukan kesalahan. Jika Raja Naga sendiri yang mengambil tindakan, bahkan tanpa segel penyegel darah suci, akan sulit bagi orang seperti dia untuk melarikan diri, dan tidak perlu terlibat dalam pertempuran besar seperti itu. Mungkinkah itu untuk berurusan dengan Xiao Bai? Tetapi pada saat itu, Xiao Bai masih berada di alam surga bawah dan belum naik sama sekali, yang juga tidak mungkin. Ye Bufan bingung. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu, tapi dia tidak bisa memahaminya sepenuhnya. Ekspresi Raja Naga berubah dingin, dan dua sinar dingin keluar dari matanya. Saya sebenarnya tahu darah Kilin. Tampaknya orang yang memasuki penjara surgawi memang Anda. Bab 4155, Kemunduran berturut-turut. Ye Bufan berkata dengan marah, Blood Jade Kilin memperlakukanmu sebagai saudara saat itu, tapi kamu berkomplot melawannya seperti ini. Benar-benar tercela. Begitu. Dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang di klan naga di sekitarnya berubah secara drastis. Umur klan naga sangat panjang, seringkali ratusan ribu tahun. 3 Raja Naga di depan mereka, termasuk naga suci kelas 4, semuanya mengetahui hubungan antara Unicorn Giok Darah dan Raja Naga. Hilangnya pemimpin suku Kilin secara tiba-tiba menimbulkan sensasi di seluruh surga Kaisar Iblis. Diam, semuanya. Meskipun banyak hal terungkap karena ucapannya yang tiba-tiba terpeleset, Raja Naga tidak peduli. Orang-orang klan naga semuanya berada di bawah penindasannya dan tidak akan ada masalah. Adapun Ye Bufan dan yang lainnya, biarkan saja mereka mati. Prioritas utama adalah rubah langit ekor 9, dan semua rencananya ditujukan pada Xiao Bai. Dia memandang Ye Bufan dengan tatapan sinis, wah, kamu tahu terlalu banyak. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup, tapi sekarang kamu mencari kematian dan kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak tahu malu, bukan begitu saja segel yang rusak. Apa hebatnya? Xuan Yuan Linglong meraung lagi dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, domain Kaisar Abadi dari Kaisar Suci kelas 5 meledak dengan seluruh kekuatannya, dan cahaya pedang di tangan asisten menebas dengan keras ke segel penyegel darah suci. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pedang ini adalah pukulan terkuatnya, menarik perhatian banyak orang. Namun hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Cahaya pedang yang tajam menghantam perisai cahaya berwarna darah, hanya menimbulkan sedikit riak, lalu menghilang dengan segera. Melihat satu pedang gagal, Lu Bengxia pun ikut bergabung. Keduanya menggabungkan pedang mereka, dan kedua lampu pedang itu tumpang tindih dan menebas ke suatu titik. Akibatnya, riak topeng berwarna darah itu hanya sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan segelnya masih ribuan mil jauhnya untuk dipecahkan. Oke, silakan mundur. Ye Bufan menghentikan kedua orang itu, lalu menghubungi si kecil dengan hatinya. Karena si kecil memiliki pengalaman hidup yang istimewa dan berdarah setengah naga, lebih baik tidak mengungkapkan identitasnya. Namun jika segel di depan Anda benar-benar bisa rusak, maka itu sepadan dengan risikonya bagi si kecil. Bisakah kamu membuka segel sialan ini? Ye Bufan memiliki harapan besar. Bagaimanapun, keahlian terbesar si kecil adalah merobek ruang dan segel. Namun akibatnya dia kecewa, dan si kecil menghela nafas, bos, saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika saya berevolusi ke kondisi penuh, saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya, dan selain itu, dia masih di bawah umur sekarang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit di dalam hatinya. Sepertinya si kecil tidak punya harapan dan hanya bisa menemukan cara lain. Dia membalik pergelangan tangannya, dan labu badai muncul di telapak tangannya. Guntur Dewa Kepunahan akan menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Mari kita lihat apakah kekuatan Guntur dapat membuka segel sialan ini. Boom aku. Ye Bufan mengucapkan mantra,
melepaskan semua kekuatan guntur di labu, berubah menjadi naga guntur hitam dan bergegas menuju perisai cahaya berwarna darah. Boom! Setelah raungan yang keras, segel penyegel darah suci di udara bergetar, dan riak besar menyebar kemana-mana. Konsekuensinya jauh lebih serius daripada yang disebabkan oleh Lu Bengxia dan keduanya tadi. Semua orang di sekitar terkejut, bertanya-tanya jenis guntur apa yang memiliki kekuatan yang menantang surga. Raja Naga mengangkat alisnya dan mengecilkan pupilnya. Meskipun dia belum pernah melihat Dewa Petir Kepunahan, dia bisa menebak berdasarkan pengetahuannya yang luas. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana Dewa Kepunahan yang legendaris muncul di tangan pemuda ini, dan bagaimana dia mengumpulkannya. Ye Bufan sekali lagi putus asa. Meskipun Dewa Kepunahan mengeluarkan banyak suara, itu masih jauh dari membuka segelnya. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir saya akan menghabiskan seluruh kekuatan guntur di labu guntur, dan saya khawatir saya tidak akan bisa melarikan diri. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan panah penghancur langit. Sekarang dia tidak peduli jika terekspos, busur penghancur matahari muncul di telapak tangannya. Sebagai harta karun spiritual kekacauan, busur penghancur matahari memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Itu tergantung pada apakah ia dapat menghancurkan segel yang menantang surga ini. Ini adalah harta karun spiritual kekacauan. Klan naga selalu mengandalkan tubuh dan bakat mereka yang kuat untuk bertarung, tidak seperti klan manusia yang tahu cara menggunakan harta dan senjata, tapi ini tidak menghalangi mereka untuk merasakan aura kekacauan yang menakutkan. Busur penghancur matahari. Harta karun spiritual kekacauan kedua. Raja Naga juga terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda dari alam langit bawah akan menyegarkan pengetahuannya lagi dan lagi. Harta karun spiritual kekacauan sangat langka, dan dalam waktu singkat, keluar Gani. Gong menghabisi dua di antaranya satu demi satu. Semuanya, bersiaplah. Jika saya bisa membuka segel ini, saya akan memanfaatkan kesempatan ini dan segera pergi. Ye Bufan memperingatkan semua orang melalui pesan, dan kemudian berkata kepada Xiao Bai, "Senior, saya menghabiskan banyak uang. Saya akan kesulitan, kamu untuk membawanya bersamamu nanti. Aku akan pergi bersama." Melihat Xiao Bai mengangguk kecil, dia menarik napas dalam-dalam, menarik sepenuhnya busur penghancur matahari di tangannya, dan kemudian dengan suara mendesing, panah penghancur langit menembus kehampaan dan menghantam perisai cahaya berwarna darah dengan keras. Puff! Dengan suara teredam, kekuatan membunuh yang tajam dari panah penghancur surga membuka lubang kecil di perisai cahaya berdarah. Benar sekali, itu lubang kecil, kira-kira setebal jari kelingking. Ye Bufan tidak bisa berkata-kata. Beberapa orang di sekitarnya siap untuk bergegas keluar, tapi tidak ada yang bisa melewati lubang sekecil itu. Tapi dia tidak berkecil hati, alangkah baiknya jika dia bisa menerobosnya, dan kemudian panah penghancur langit kedua ditempatkan pada busur penghancur matahari. Sekarang kekuatannya telah mencapai tahap tengah Kaisar Abadi, sebanding dengan Kaisar Suci kelas 4. Dia dapat menembakkan dua anak panah berturut-turut, tetapi kekuatannya masih akan turun secara signifikan. Tapi yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa mengambil tindakan, Raja Naga di sana mengeluarkan labu kecil itu lagi dan memberikan setetes darah lagi ke udara. Setelah menerima berkah dari tetes kedua darah Kirin, segel penyegel darah suci bersinar terang, dan lubang kecil itu menghilang seketika, kembali ke keadaan semula. Ini, Ye Bufan menembakkan panah keduanya, tapi seperti sebelumnya, panah itu hanya menembus lubang kecil setebal jari. Setelah menyingkirkan busur dan anak panahnya, bahkan jika panah pembunuh surga dapat digunakan kembali, dia tidak memiliki kekuatan untuk menembakkan panah ketiga. Terlebih lagi, Raja Naga berdiri di sana dan dapat diperbaiki kapan saja, jadi tidak ada gunanya mengkonsumsi energi abadi. Saat ini, hatiku sudah benar-benar tenggelam. Aku sudah menggunakan semua kartu trufku, tapi aku masih tidak bisa membuka segel penyegel darah suci. Dia tidak tahu bahwa Raja Naga sangat marah saat ini. Darah suci Unicorn Giok darah tidak dapat diperoleh begitu saja. Awalnya, hanya ada 3 tetes yang tersisa di tangannya, dan dia menggunakan 1 tetes untuk mengaktifkan segel penyegel darah suci. Sekarang dia telah mengkonsumsi 2 tetes lagi,
yang berarti dia tidak memiliki satu tetes pun yang tersisa di tangannya. Hanya dia yang tahu betapa pentingnya hal ini. Jika dia tidak takut dengan pelarian Xiao Bai, dia tidak akan mau mengeluarkan semuanya. Anak muda bernama Ye, tunggu saja aku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Raja Naga meraung dengan marah, dan sekarang dia sangat membenci Ye Bufan. Saya pikir rencana saya berhasil dan saya dapat dengan mudah menjatuhkan orang-orang di depan saya ini, tetapi saya tidak berharap untuk membayar harga yang begitu mahal. Hati Ye Bufan dipenuhi dengan keputusasaan. Dia memikirkan kartunya luar dalam berkali-kali, tetapi masih tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan situasi.